Tas RAS bukan sekadar toko mainan, melainkan mesin kapitalis yang dirancang untuk memonopoli kebahagiaan anak-anak dengan utang mencekik yang akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Kejatuhan mereka bukanlah akibat dari munculnya Amazon, melainkan hasil dari skema leverage buyout brutal yang menyedot likuiditas perusahaan hingga tidak menyisakan ruang untuk berinovasi di era digital. Bayangkan sebuah kerajaan retail dengan ribuan toko di seluruh dunia tiba-tiba lenyap hanya dalam hitungan bulan, meninggalkan ribuan karyawan tanpa pesangon dan memicu salah satu kebangkrutan paling kontroversial dalam sejarah bisnis Amerika. Di puncak kejayaannya, tas RAS adalah destinasi wajib bagi setiap keluarga. Maskot Jeffrey si jerapah adalah simbol kebahagiaan universal. Namun, di balik lampu-lampu neon yang cerah dan deretan rak penuh mainan, ada perang dingin yang sedang berlangsung di ruang rapat direksi. Pada tahun 2005, sebuah konsorsium firma ekuitas swasta, Kohlberg Kravis Roberts, KKR, Bain Capital, dan Vornado Realty Trust, melakukan langkah yang akan menjadi awal dari akhir. Mereka membeli TSRA seharga 6,6 miliar dolar AS. Kedengarannya seperti investasi cerdas, bukan? Tapi inilah letak intinya, mereka tidak membayar dengan uang tunai mereka sendiri. Mereka membebani TSRA dengan utang sebesar 5 miliar dolar AS untuk mendanai pembelian tersebut. Ya, Anda tidak salah dengar. Perusahaan dipaksa menanggung beban utang yang digunakan untuk membelinya sendiri. Inilah yang disebut dengan leverage buyout. Sejak detik itu, setiap sen keuntungan yang dihasilkan oleh toko tidak lagi digunakan untuk merenovasi gedung, meningkatkan pengalaman pelanggan, atau memperbaiki infrastruktur digital, melainkan habis untuk membayar bunga utang kepada bank-bank Wall Street. Sementara itu, dunia berubah dengan sangat cepat. Internet mulai mendominasi perilaku belanja. Amazon dan Walmart mulai menawarkan mainan dengan harga yang jauh lebih murah dan kenyamanan pengiriman langsung ke depan pintu rumah. Tas RAS, yang seharusnya bisa berinvestasi dalam platform e-commerce yang canggih, justru terikat oleh belenggu utang. Mereka seperti pelari maraton yang dipaksa lari dengan membawa beban 50 kg di punggungnya. Mereka melihat kompetitor mereka melesat maju, namun mereka tidak punya modal untuk mengejar. Manajemen puncak terjebak dalam siklus bertahan hidup. Mereka menutup toko-toko yang tidak menguntungkan, memotong biaya operasional hingga ke level yang tidak sehat, dan mencoba melakukan rebranding, namun semua itu terlambat. Pada tahun 2017, ketika perusahaan akhirnya mengajukan perlindungan kebangkrutan bab 11, beban utangnya telah membengkak hingga miliaran dolar. Ironisnya, di tengah proses likuidasi ini, para eksekutif masih sempat membagikan bonus jutaan dolar sementara para karyawan setia kehilangan pekerjaan mereka. Fenomena ini menciptakan gelombang kemarahan publik yang luar biasa. Banyak yang mempertanyakan etika di balik praktik ekuitas swasta yang secara harfiah menghisap perusahaan dari dalam hingga kering. Mereka bukan datang untuk membangun, mereka datang untuk memanen. Setelah semuanya berakhir, tas RAS menghilang dari lanskap retail Amerika secara drastis pada 2018. Namun, ceritanya tidak berhenti di situ. Bayangan kejatuhan ini menjadi pelajaran berharga bagi banyak perusahaan lain tentang bahaya leverage yang berlebihan dan ketidakmampuan beradaptasi. Sebuah perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan reputasi masa lalu jika mereka mengabaikan realitas masa kini. Digitalisasi bukanlah sebuah pilihan, melainkan keharusan mutlak. Jika tas RAS mampu memprioritaskan inovasi teknologi di atas pembayaran bunga utang, mungkin hari ini kita masih bisa melihat Jeffrey si jerapah menyambut kita di pintu toko. Namun, sejarah telah mencatat bahwa keserakahan finansial seringkali menjadi pengubur bagi bisnis paling legendaris sekalipun. Fakta ini seharusnya menjadi peringatan keras bagi para pemimpin perusahaan saat ini. Tidak peduli seberapa besar dominasi pasar Anda saat ini, kesalahan strategi dalam struktur keuangan bisa membuat kerajaan Anda runtuh menjadi debu dalam sekejap. Apakah kita akan melihat pola yang sama berulang pada perusahaan retail modern lainnya? Hanya waktu yang akan menjawab. Jika Anda terkejut dengan fakta kejam di balik kejatuhan tas RAS ini, Anda wajib menonton video kami tentang bagaimana model bisnis Netflix berhasil mematikan industri penyewaan kaset video secara total dan mengubah cara dunia menikmati hiburan selamanya.